Nanti 6.3 RPK FM Jakarta. Sahabat RPK, Alana Miles dengan Black Velvet. Sahabat RPK membuka perjumpaan sahabat RPK dengan saya Arthur Tyson kali ini di Klinik RPK FM ya. Bagian yang terakhir dari obsesi di edisi hari Kamis kali ini sahabat RPK. Dan ya sahabat RPK, di Klinik RPK FM seperti yang sempat saya sampaikan ke sahabat RPK sekalian, di Klinik RPK FM kali ini sahabat RPK kita akan masih berbincang-bincang seputar topik skizofrenia ya, dimana ini adalah agenda on air bersama-sama dengan kerjasama RPK FM dengan KPSI, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, dari periode bulan Maret sampai di bulan Mei nanti ya sahabat RPK ya. Dan dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas soal skizofrenia. Jadi sudah mengenali lebih lanjut tentang yang namanya skizofrenia serta pengobatan dan pencegahannya sahabat RPK ya. Dan di kesempatan kali ini kami buka kesempatan sebesar-besarnya untuk sahabat RPK yang nanti mau curhat ya. Curhat di udara, curhat on air sahabat RPK. Dan tentu saja kita akan membahasnya bukan dengan saya sahabat RPK, karena di studio sudah hadir ada Marina Siregar, Magister Psikologi, seorang psikolog ya, yang akan menemani sahabat RPK dan memberikan informasi-informasi untuk sahabat RPK tentunya. Dan langsung saja kita sapa. Selamat pagi Marina. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Kabar baik dong. Nah kalau dari suaranya sahabat RPK ini mungkin sahabat RPK ada yang berpikir kayaknya masih muda ya. Dan benar ya, masih muda ya. Bener dong, masih sudah muda. Magister Psikologi ya. Iya. Dan memang cukup ahli dan bahkan ahli di bidang skizofrenia ini ya. Ya mudah-mudahan sambil belajar juga. Sambil belajar juga. Iya. Jadi masih ada waktu untuk belajar juga. Nah, Iya. kita juga sama-sama belajar nih sahabat RPK ya. Betul. Dan seperti yang saya sampaikan tadi sahabat RPK yang mau bertanya-tanya ya, mau curhat di udara sahabat RPK, kami buka kesempatannya di line SMS 0815 1802 kali 444 atau juga di WhatsApp juga boleh dengan nomor yang sama 0815 1802 kali 4-nya 3 kali dengan format ketik nama spasi usia spasi domisili spasi curhatannya, pertanyaannya seputar dunia skizofrenia ini sahabat RPK. Dan di line telepon juga kami buka di 021 803 kali 444 021 803 kali 4-nya 3 kali. Nah, Marina, kalau bicara soal skizofrenia mungkin boleh di refresh kembali nih, diingatkan kembali apa sih skizofrenia itu? Oke, sebenarnya skizofrenia itu gangguannya ada di otak ya Mas ya. Okay. Gangguannya ada di otak dan hal itu tuh berpengaruh ke orang yang mengalaminya. Jadi bikin orang itu mengalami, kita sebutnya gejala positif sama gejala negatif ya. Oh oke, ini baru nih gejala positif dan gejala negatif. Iya, kalau gejala positif itu antara lain halusinasi sama delusi gitu. Nah halusinasi itu orang-orang suka bilang, suka denger atau ngerasa hal-hal yang sebenarnya nggak ada gitu. Gitu. Sementara itu kalau delusi itu kita punya pemahaman gitu, kita punya kepercayaan gitu yang kita yakini betul padahal sebenarnya tidak benar gitu. Sementara kalau gejala negatif itu macam-macam lagi Mas. Jadi antara lain kayak kurang motivasi, terus udah gitu menarik diri, terus udah gitu kurang responsif lah gitu, emosinya datar kayak gitu-gitu Mas. Flat gitu. Iya, flat gitu, flat affect. Okay. Jadi misalnya sebenarnya keadaannya lucu tapi dia diem aja. Iya. Itu termasuk gitu. gejala. Ada saat-saat yang penuh kedukaan dia biasa aja. Dia biasa aja gitu. Dia diam, afeknya datar gitu, tidak menunjukkan emosi lah gitu. Oke. Nah itu salah satu gejala-gejalanya ya. Nah itu mungkin bisa sahabat RPK menjadi lebih tahu lagi soal gejala-gejala dari skizofrenia. Nah kalau sahabat RPK mungkin pingin bertanya-tanya soal seputar skizofrenia, sekali lagi kami undang di line telepon dan di line SMS ya. Di telepon di 02184444 dan di SMS di 081518 02 kali 4-nya 3 kali. Nah, Marina, selama ini kan masih muda nih kalau bicara tapi sudah berapa kali menangani kasus-kasus skizofrenia ini? Sudah sering? Kalau dari
waktu kuliah kan kita ada prakteknya juga. Waktu itu udah pernah menangani juga ya. Oke. Di rumah sakit waktu itu kita praktek. Jadi di situ ketemu dengan pasien skizofrenia gitu. Nah setelah lulus kan kita jadi punya keleluasaan ya untuk praktek di mana gitu. Nah akhirnya saya memilih ke KPSI gitu. Nah di situ saya ketemu juga banyak pasien-pasien ya skizofrenia juga yang ingin konsultasi untuk konseling kayak gitu. Yang paling sering apa sih kalau kita berbagi cerita di kesempatan kali ini? Yang paling sering ketemu itu skizofrenia yang seperti apa? Biasanya kalau yang sering ketemu ya itu biasanya yang mengadukan, ya saya sering dengar suara-suara, saya ngerasa ada yang ngikutin saya gitu. Saya juga jadi malu untuk ketemu sama orang gitu, untuk ngobrol sama orang kayak gitu. Jadi kalau mau digolongkan spesifiknya skizofrenia apa gitu agak bervariasi ya gitu. Tapi umumnya yang diungkapkan adalah gejalanya gitu. Jadi kayak misalnya dengar suara, terus udah gitu akibat dari dengar-dengar suaranya itu dia jadi malu untuk ketemu orang atau ya. Oh gitu. Iya. Karena kan dia jadi kenapa ya saya dengar suara sementara orang lain enggak gitu. Atau misalnya dia tiba-tiba karena dia mendengar suara akhirnya kan dia melontarkan jawaban gitu ke suara-suara itu gitu kan. Jadi, orang-orang kan lain kenapa kamu bicara sendiri gitu. Oh, jadi kayak ngomong jadi kayak ngomong sendiri padahal dia merasa dia bicara sama suara yang dia dengar gitu. Oh, oke. Kalau lihat-lihat gitu juga termasuk. Iya, ngelihat-lihat gitu ngelihat juga. Sesuatu. Iya, ngelihat sesuatu. Itu tadi ada orang lewat gitu. Misalnya Tunggu, ini agak mistis jadi. Ini beda sama pengalaman mistis, Mas. Oh gitu. Iya, beda. Kalau yang ini dia ngerasanya dia bener-bener lihat gitu, tapi orang-orang lain nggak ngelihat ya gitu. Jadi sebenarnya ini bukan pengalaman mistis, tapi benar-benar gejala yang dialami oleh orang dengan skizofrenia gitu. Yang paling dan itu yang datang atau pernah ditangani sama Marina yang paling mudah apa? Gejala yang paling mudah terus cepat sembuh gitu. Paling mudah ditangani. Iya, yang paling mudah ditangani memang kalau dari obat ya. Kalau misalnya pasien ini udah minum obat, biasanya gejala positifnya udah mulai berkurang tuh, kayak yang tadi ngedengar suara-suara atau ngelihat sesuatu gitu, itu mulai berkurang gitu. Tapi ke depannya juga tetap perlu ini ya, perlu lanjutan gitu. Kadang-kadang mungkin berkurang gitu tapi nggak hilang. Nah gimana caranya dia mengendalikan itu supaya dia tetap bisa berfungsi lah gitu, meskipun dengar suara-suara tapi dia tetap bisa berfungsi gitu. Walaupun bukan kasus yang rumit, tapi tetap dikontrol, tetap tetap diawasi seperti itu. Iya betul, karena kan skizofrenia ini cenderung berlangsungnya lama ya gitu. Mungkin terjadi seumur hidup. Jadi kita perlu aware juga, kontrol terus gitu. Perkembangannya gimana gitu. Pun di kasus-kasus sederhana mungkin keluarga kali ya perlu tetap peka juga sama orang ini gitu. Apakah ada perubahan, apakah simptomnya tambah parah atau meningkat gitu, atau berkurang atau mungkin hilang kayak gitu. Jadi tetap perlu. Yang paling parah itu pernah ditangani juga. Yang paling parah pernah lihat. Pernah lihat. Pernah lihat. Jadi kayak misalnya yang bicara sendiri gitu, melihat ke arah-arah atas atau mana terus bicara sendiri kayak gitu sih. Terus jadi menarik diri ya dia. Jadi kita ajak komunikasi juga sulit gitu karena dia putus kontak dengan kita gitu. Dia kayak punya dunianya sendiri gitu. Nah gitu. ini agak agak dekat dengan ini seperti kalau autism kayak gitu ya. Tapi beda. Beda dengan autism. Gitu. Ya, sahabat RPK sekali lagi kami undang bagi sahabat RPK yang mau ikut
curhat di udara atau mau bertanya-tanya langsung dengan Marina Siregar, psikolog muda kalau boleh disampaikan ya di kesempatan kali ini sahabat RPK di 0815 18 02 kali 444 0815 18 02 kali 4-nya 3 kali atau juga di telepon di 021 8444 021 8 0-nya 3 kali 4-nya 3 kali setelah yang berikut ini. Info RPK. Saya Dr. Rosalina Lili, spesialis kedokteran jiwa, sahabat RPK. Skizofrenia adalah penyakit otak yang disebabkan oleh ketidakseimbangan zat-zat kimia pada otak manusia dengan gejala antara lain halusinasi dan delusi atau waham. Gangguan skizofrenia bukan aib, tapi sama dengan penyakit lain. Konsultasikan segera dengan psikolog, psikiater, atau dokter. Keteraturan minum obat sesuai konsultasi dengan dokter, berpikir positif, pola hidup sehat, olahraga rutin, dan bergabunglah dengan kelompok dukungan. Ingat, keluarga memiliki peran penting untuk mendukung pemulihannya. Saya Dr. Rosalina Lili, spesialis kedokteran jiwa. Salam sehat jiwa. Anda baru saja mendengarkan Info RPK. Info RPK hanya di 96,3 RPK FM Jakarta. Genesis, No Son of Mine, sahabat RPK. Nah, ini judul lagunya nih, ini menarik juga nih, No Sons of Mine. Kalau kita tarik ke skizofrenia, ini mengingatkan juga ya, Marina, untuk orang tua bahwa sebenarnya mungkin bisa ditegaskan sama Marina, orang dengan skizofrenia ini atau sebutannya ODS ya, orang dengan skizofrenia ini bisa sembuh atau enggak sih sebenarnya? Oke. Sebenarnya bisa pulih ya Mas ya. Bisa pulih. Bisa pulih. Jadi dengan pengobatan yang teratur, kemudian kalau misalnya dia akhirnya memberanikan diri untuk bekerja, untuk menjalin hubungan pertemanan gitu, akhirnya bisa pulih juga sih Mas. Gitu. Apalagi kalau ada dukungan dari keluarga ya. Gitu, dukungan dari keluarga juga penting gitu. Misalnya untuk mengingatkan untuk terus berobat gitu, mengantarkan ke dokter dan macam-macam gitu. Itu perlahan-lahan nanti akan bisa pulih gitu. Apa pembuktiannya? Apa buktinya? Pernah nggak ketemu atau ya mungkin melihat? Walaupun nggak terjun langsung di kasusnya. Oh ya, tentu Mas. Aku udah lihat sendiri ya. Jadi ada seseorang gitu ya yang ODS, dia mengalami skizofrenia. Awalnya dia nggak mau minum obat gitu, tapi keluarga terus memotivasi dirinya gitu dengan menyediakan obat setiap hari gitu. Jadi ibunya itu menyediakan obat setiap hari, ngingetin untuk minum. Dan akhirnya yang awalnya dia nggak mau, akhirnya dia mau minum obat teratur gitu. Setelah minum obat teratur, akhirnya kondisinya jadi membaik Mas. Jadi membaik ya. Sampai akhirnya dia bisa kembali ke rutinitas awalnya, yaitu ngajar gitu. Ngajar? Ngajar, bisa dia ngajar. Seorang pengajar ya? Iya, bisa ngajar akhirnya. Jadi disitulah kita punya harapan untuk pulih ya gitu, dengan pengobatan yang teratur gitu, dukungan dari keluarga. Nah itu pentingnya di keluarga memang. Iya, keluarga punya peran vital di sini. Nah, itu tadi pengajar bisa kembali mengajar, itu udah luar biasa. Kalau misalnya yang saya tahu yang paling parah itu ketika sampai ada yang dipasung. Kemarin ngobrol dengan dokter Lili, pasung itu justru sangat tidak manusiawi bahkan. Betul, karena diikat ya. Diikat. Cuma kan itu jadi berpengaruh secara mentalitas juga tuh. Bisa menurun. Masih bisa punya kesempatan untuk mendapatkan menjadi pulih kembali. Iya, nah ini dia Mas. Aku juga punya contoh nih. Dan aku ketemu langsung dengan orangnya gitu. Jadi aku ketemu dengan orang ODS juga yang pernah punya pengalaman dipasung. Aku lupa berapa tahun gitu. Sampai akhirnya dia mendapat pertolongan ya. Akhirnya dia dilepas dari pasungnya dan dia sama ibunya didukung.
minum obat terus, terus dia rajin ke dokter juga, rajin kontrol gitu. Akhirnya setelah kondisinya membaik, dia bisa lanjut kuliah, Mas. Dia lanjut kuliah dan akhirnya sekarang udah lulus S1. Oke. Gitu. Jadi memang betul-betul pengalamannya itu dari yang tadinya dipasung, kemudian lepas dari pasung, dia ikut pengobatan, didukung juga oleh ibunya gitu, oleh keluarganya, sampai akhirnya sekarang dia bisa kuliah dan lulus, Mas. Bisa Gitu. kembali seperti bisa kembali kembali ke masyarakat. bisa kita ngobrol juga udah enak banget gitu. Bahkan beliau bisa membagikan kisah hidupnya dengan runut gitu, dengan inspiratif gitu, sampai akhirnya wah ternyata orang ini gitu ya, ketika dia masih punya harapan untuk pulih, bisa pulih, Mas. Wah, itu mudah-mudahan Gitu. mudah-mudahan ada waktu nanti kita ngobrol kalau ada kesempatan, mungkin Mas Adi dari KPSI ya. Itu bisa ajak ke sini kalau ada kasus-kasus seperti itu ya. Wah, itu menarik sekali sahabat RPK. Nah, ini sudah ada beberapa SMS nih Marina yang dikirimkan oleh sahabat RPK yang mau ikutan curhat di udara di line SMS 0815 1802 kali 444. Pertama dari Basuki. Ketika sakit fisik juga mendera, kenapa obat antipsikotik tidak mempan? Apakah karena minum obatnya ini obat fisik dan obat psikotik bersamaan dikonsumsi? Terima kasih Basuki. Oke. Silakan Marina. Mungkin buat Pak Basuki, kalau misalnya lagi ada sakit fisik, terus memang sekarang masih minum obat antipsikotik ya, ini perlu konsultasi lagi ke dokternya gitu. Apakah gitu kedua obat ini ternyata punya efek yang berlawanan sehingga obat antipsikotiknya rasanya tidak mempan gitu. Jadi untuk Pak Basuki, aku pikir perlu ke dokter ya untuk konsultasi hal ini gitu. Kalau aku rasanya kurang tepat untuk jawab ini gitu, karena ini lebih baik beliau ke dokter. Langsung konsultasi ke dokter. Oke, terima kasih tapi Pak Basuki ya. Lalu selanjutnya dari Pak Parulian. Pak Parulian Sinaga mau tanya nih. Pertama, apa kabar katanya Marina? Kabar baik, Pak. Kalau sudah umur 55 tahun tapi kelakuan seperti anak kecil, apakah termasuk penyakit yang saat ini sedang kita bahas? Kelakuan seperti anak kecil ini sebenarnya perlu diperjelas lagi ya. Seperti apa? anak kecilnya seperti apa gitu. Oke. Kalau misalnya kelakuan seperti anak kecilnya, misalnya jadi malas mandi, Manja. gitu ya, manja atau sebentar, kalau manja ini agak sulit didefinisiin ya gitu. Okay. Pokoknya intinya gini, kalau misalnya kita perlu perjelas lagi nih seperti anak kecilnya seperti apa gitu. Tapi kalau skizofrenia gitu, kelakuan seperti anak kecilnya mungkin gini, jadi tidak mau mandi gitu, jadi rawat dirinya kurang gitu. Terus misalnya tidak emosinya jadi datar gitu, tidak terlalu happy, atau kalau misalnya lagi ada kejadian yang sedih dia jadi tidak sedih, ya mungkin itu termasuk skizo gitu. Tapi kalau kelakuan seperti anak kecilnya manja gitu, minta disiapin obat atau misalnya minta disuapin gitu, itu kayaknya bukan termasuk skizofrenia juga gitu. Itu harus cuma minta perhatian gitu. Iya, cuma minta perhatian aja gitu. Oke. Selanjutnya dari 085100 sekian. Saya kenal seseorang, sehari-hari biasa aja, tapi kadang-kadang tiba-tiba sangat emosi sampai lempar pecahkan barang. Termasuk penyakit skizofrenia atau kenapa orang tersebut? Oke, ini dari dia yang tidak nomor menemukan ya. nama, dari Oke. nomor 0851. Oke, kalau yang ini berisiko. Ya, ini berisiko termasuk skizofrenia ya gitu. Punya resiko. Iya, berisiko gitu. Karena ketika dia marah kan kita tidak tahu kenapa ya dia marah gitu. Kenapa dia melempar barang? Apakah dia melihat orang tertentu yang bikin dia marah sampai dia pikir, "Oh, saya harus lempar barang nih ke dia gitu supaya dia hilang" gitu. Nah, kalau dia melempar barang karena melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada, itu skizofrenia gitu. Nah, makanya ini perlu orang ini perlu ke dokter ya gitu. Dibawa ke dokter. Dibawa ke dokter gitu, atau mungkin ditanya-tanya gitu, kenapa dia melempar barang gitu setelah dia cukup tenang gitu ya. Tunggu waktu yang tenang dulu. Iya, karena langsung ditanya. Jangan langsung ditanya gitu, oke. karena kan ketika dia lagi emosi mau nggak mau kita menghindar ya, Iya. gitu. Kita agak
nanti cari space dulu, cari waktu dulu. Ketika dia sudah lebih tenang, kita tanya. Kalau misalnya dia lempar barangnya karena ya tadi saya ngelihat ada orang gitu di situ mengejek saya, bikin saya marah dan akhirnya saya lempar barang. Nah mungkin itu skizofrenia gitu. Jadi punya resiko skizofrenia. Punya risiko skizofrenia yang ini. Oke. Ya, sahabat RPK, nanti kita akan lanjutkan kembali curhat di udara ya sahabat RPK ya. Curhat on airnya. Dan masih kami tunggu sahabat RPK yang mau bertanya langsung via telepon di 021802 kali 444. 03 kali maksud saya. 021803 kali 4-nya 3 kali. Atau juga bisa dengan line SMS di 0815 18 02 kali 444 dengan format ketik nama spasi usia spasi domisili spasi curhat dari sahabat RPK. Baik, sahabat RPK, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita di Klinik RPK FM kali ini setelah tanda waktu yang berikut ini. Bro, kamu tahu nggak pelayanan kedukaan yang bisa bantuin relokasi makam? Tahu, itu bro namanya pelayanan kedukaan Filemon. Mahal gak? Kalau soal mahal bro itu relatif. Tapi yang pasti pelayanan kedukaan Filemon itu terpercaya bro. Tarifnya jelas. Dia mulai dari 8,5 juta rupiah. Termasuk peti jenazah dengan motif perjamuan, penggalian makam, kargo, dan juga pengurusan izin. Mantep tuh. Aku bisa kontak di mana ya? Gampang. Kita tinggal hubungi pelayanan kedukaan Filemon di Ruko Keranggan Permai, Blok 7, nomor 9, Cibubur. Nih, nomor teleponnya bro. 021 879 05 025 atau 0811 11 13 444 atau 0811 11 17 76. Pelayanan kedukaan Filemon, serve with heart and love. Mau dengerin program siaran dari Radio Pelita Kasih kapan aja dan di mana aja? Silakan download aplikasi kami bernama Sahabat RPK dan nikmati seluruh siaran RPK FM dimanapun dan kapanpun sahabat RPK berada. Aplikasi Sahabat RPK bisa diinstal di gadget Sahabat RPK baik itu Android, iOS atau juga BlackBerry. So, gak usah tunggu lama-lama. Tinggal search Sahabat RPK dan nikmati seluruh siaran RPK FM via streaming 24 jam nonstop. Dan jangan lupa kunjungi website kami di www.radiopelitakasih.com. Info RPK. Saya Dr. Angela Giselvania dari Komite Penanggulangan Kanker Nasional mengajak sahabat RPK untuk kita bersama-sama melakukan pola hidup sehat untuk mencegah kanker dan juga melakukan pilihan-pilihan pribadi untuk tetap hidup sehat dengan pola hidup cerdik, yaitu C. Cek kesehatan secara rutin, E. Enyahkan asap rokok, R. Rajin aktivitas dan berolahraga, D. Diet seimbang, I. Istirahat cukup, dan K. Kelola stres. Perlu juga kita ketahui bahwa hampir dari setengah beban kanker di Indonesia ini ternyata adalah pada perempuan, yaitu yang pertama kanker payudara dan keduanya kanker leher rahim atau serviks. Untuk itu kita bisa melakukan deteksi dini dengan melakukan pemeriksaan payudara sendiri setiap bulan, kira-kira 3-4 hari setelah selesai haid. Bila terdeteksi benjolan, maka jangan ragu-ragu untuk segera periksakan diri ke dokter. Dan bila mencegah kanker serviks, kita bisa dengan melakukan pemeriksaan pap smear atau IVA secara rutin. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat. Anda baru saja mendengarkan Info RPK. Info RPK hanya di 96,3 RPK FM Jakarta. Ya, kembali lagi sahabat RPK masih bersama dengan Klinik RPK FM dan I'll Stand By You ya dari The Pretenders. Nah ini juga lagu yang senada dengan topik obrolan kita di kesempatan kali ini ya sahabat RPK ya, karena memang dukungan atau I'll Stand By You, dukungan untuk para
aku bilangnya penderita ODS aja. ODS ya. Iya. Bagi mereka yang ODS seperti itu. Iya. Oh, bagi mereka yang orang dengan skizofrenia untuk selalu didukung, terutama besar peranannya keluarga ya, sahabat RPK ya. Dan masih bersama dengan Marina Siregar, sahabat RPK, Magister Psikologi. Kita sedang di tengah-tengah topik mengenai skizofrenia dan membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk sahabat RPK yang mau curhat di udara, ya, curhat on air begitu ya sahabat RPK ya. Di line telepon 021 8000 444 021 8000 4-nya 3 kali, atau juga di line telepon di line SMS maksudnya di 0815 1802 kali 444 0815 1802 kali 4-nya 3 kali. Dan berbicara soal proses kesembuhan, Marina ya, sebenarnya sama nggak sih proses atau lama proses penyembuhan orang dengan skizofrenia ini? Butuh waktu yang memang ada waktu yang lama atau memang cepat atau bagaimana dong? Sebenarnya kalau untuk proses kesembuhan bervariasi ya. Okay. Ada yang pasien yang mungkin cepat gitu ya untuk merespon obat gitu. Jadi gejala positifnya langsung hilang gitu atau cepat berkurangnya. Tapi ada juga yang berproses gitu, pelan-pelan sekali. Jadi pelan-pelan. Jadi berproses dan mesti sabar gitu. Sabar, kuncinya sabar. Betul, buat yang mengalami maupun yang mendampingi. Gitu. Ini menarik sekali nih. Karena memang terkadang orang yang tidak dengan skizofrenia ya diuji sekali ya, Marina ya, terutama soal kesabarannya nih. Dan itu yang memang harus diperhatikan. Iya, karena kan prosesnya membutuhkan waktu ya gitu. Jadi buat orang yang mendampingi itu perlu untuk melihat perkembangannya gitu dari hari ke hari, kemudian menghargai yang sudah baik tuh apa gitu, perubahan positif apa yang sudah terjadi gitu. Jadi tidak melulu melihat wah ini gejalanya masih parah gitu, masih males mandi, masih males ketemu orang gitu. Tapi coba dilihat positifnya. Misalnya dia udah bangun tidur gitu, dia udah mau sikat gigi aja, nggak usah mandi gitu, dia udah mau sikat gigi aja kan udah lumayan gitu. Perubahan-perubahan kecil ya. Perubahan-perubahan kecil itu matters gitu, berarti lah sebenarnya. Nah, selain pengobatan lewat obat-obatan juga memang kemarin ngobrol-ngobrol dengan Dokter Lili, salah satunya adalah dengan konsultasi dengan psikolog ya, betul ya? Iya. Dan juga apa tuh satu lagi pelatihan atau ketika proses mengembalikan kembali itu harus dilakukan. Iya, perlu sih untuk dilakukan gitu, kayak untuk melengkapi ya. Jadi nggak cuma terapi obat aja, tapi ada terapi psikologis untuk membantu dia kembali ke masyarakat gitu. Misalnya untuk kembali bekerja gitu, untuk kembali menjalin hubungan dengan teman-teman kayak gitu. Nah, itu butuh waktu yang cukup panjang ya. Jadi bukan cuma pengobatan dengan obat-obat kimiawi, tapi juga harus dengan pendampingan dan datang ke psikolog itu ya. Iya. Dan lamanya bisa bervariasi ya buat orang-orang gitu. Ada yang mungkin progresnya cepat gitu. Dia cepat menyesuaikan lagi gitu dengan masyarakat gitu, dengan teman-temannya. Tapi ada juga yang butuh waktu gitu untuk dia kembali bergaul gitu, untuk dia kembali bekerja kayak gitu. Nah, ketika berhadapan dengan ODS ini, apa yang biasanya Marina sampaikan ke mereka? Yang pertama aku sampaikan adalah perlunya ini ya, perlunya harapan positif gitu, pengharapan positif gitu, pikiran yang positif bahwa di sini saya berproses untuk menuju kepulihan gitu. Dan selain itu juga saya juga biasanya saya sampaikan untuk coba lihat hal-hal apa yang sudah bisa kamu lakukan saat ini gitu, perubahan-perubahan apa yang sudah kamu lakukan gitu dari dulu, misalnya pertama timbul skitsonya itu sampai dia datang ke saya gitu.
Terus juga saya juga minta dia untuk cari kira-kira ada nggak orang-orang di sekitar dia yang selama ini sebenarnya mendukung dia gitu. Jadi dia nggak cuma melihat positif yang ada di dalam diri, tapi dia juga mencoba melihat hal-hal positif di lingkungan gitu. Kayak misalnya ada orang-orang yang sama-sama berjuang seperti saya. Oh, ada orang-orang yang sudah berhasil. Oh, ternyata ada keluarga dan teman yang selama ini mendukung saya gitu. Oh, oke. Nah, sudah ada beberapa tampaknya kembali Marina SMS yang sudah diterima. Ini dari yang pertama dari Tiara. Tiara di Serpong. Kalau misalnya saya atau orang yang saya kenal menunjukkan gejala-gejala yang sempat disampaikan oleh Marina, harus kemana nih kira-kira? Oke, kalau misalnya dia menunjukkan gejala-gejala skizofrenia tadi, hal pertama yang bisa dilakukan adalah coba dibawa ke fasilitas kesehatan pertama ya, gitu, ke dokter dulu, ke dokter umum, atau misalnya kalau misalnya dia nggak mau ke dokter, ke puskesmas kalau nggak salah ada ya? Ke puskesmas, ya? kemudian nanti dia minta rujukan atau apa gitu ya, itu bisa pertama ke situ. Atau misalnya dia ngerasa enggak kok, ngapain, saya kan nggak sakit, saya ngapain ke dokter gitu, misalnya mau dibawa, ayo coba ke psikolog atau main ke KPSI gitu untuk ngobrol-ngobrol gitu. Oh, oke. Nah, ini kalau misalnya dia mengurung diri nih, nggak mau ketemu dengan orang. Ini lanjutan dari Tiara ya. Oh iya. Terus dia seperti berpikir bahwa orang lain selalu menganggap dirinya tidak berharga begitu, sampai akhirnya nyala-nyalain orang kalau dia diguna-guna. Nah, ini sampai seperti itu bagaimana tuh? Ya, ini berarti memang kemungkinan besar dia mengalami skitso ya. Gitu. Punya resiko. Berisiko mengalami skitso, dan dia perlu dibawa ke psikolog atau ke dokter psikiater gitu, untuk pertama kali, untuk supaya cepat ditolong gitu ya, jadi nggak berlarut-larut. Gitu. Dan kalau misalnya dia tidak mau keluar, tidak mengurung diri? Oh, kalau misalnya dia nggak mengurung diri ya mungkin mengurung diri ya. Mungkin bisa dibujuk dulu oleh keluarga, tapi kalau tetap kekeh nggak mau juga gitu ya, mungkin bisa coba menghubungi KPSI juga gitu. Barangkali aku ada waktu kesempatan untuk mengunjungi langsung gitu. Nah, itu dia langsung dikunjungi sama Marina ya. Selanjutnya, nah ini yang tadi sempat kita bahas di awal, orang yang bisa melihat dunia gaib, itu kategori skizofrenia bukan? Ini cukup menantang nih untuk dijawab gitu. Gimana tuh? Karena kan kita di sini masih punya kepercayaan gitu ya terhadap ada dunia gaib gitu selain di dunia kita gitu. Nah, tapi kalau dari segi keilmuan gitu ya, orang ini kan mempercayai sesuatu yang tidak bisa terindra gitu ya. Terus dia mungkin melihat sesuatu yang kita nggak bisa lihat secara nyata gitu. Nah, mungkin ini juga berisiko skizofrenia juga. Tapi kita perlu lihat lagi gitu, apakah selain gejala-gejala tadi ada yang lain, kayak misalnya emosinya datar atau mungkin emosinya meledak-ledak. Gitu ya, yang gejala lainnya. Gejala lainnya juga. Terus misalnya omongannya nyambung atau enggak ya ketika kita ajak ngobrol gitu. Jadi bukan sekedar bisa lihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi lainnya apa lagi gitu. Oke. Baik, sahabat RPK, wah ini sangat menarik. Tapi nanti kita akan lanjutkan lagi sahabat RPK ya, karena tampaknya kita harus kembali break sejenak. Dan masih kami tunggu sahabat RPK di segmen yang terakhir untuk atensi dari sahabat RPK atau pertanyaan dan curhat dari sahabat RPK berikut ini. Setelah berikut ini. Info RPK. Saya Dr. Rosalina Lili, spesialis kedokteran jiwa, sahabat RPK. Skizofrenia adalah penyakit otak yang disebabkan oleh ketidakseimbangan zat-zat kimia pada otak manusia dengan gejala antara lain halusinasi dan delusi atau waham. Gangguan skizofrenia bukan aib, tapi sama dengan penyakit lain. Konsultasikan segera dengan psikolog, psikiater, atau dokter. Keteraturan minum obat sesuai konsultasi dengan dokter, berpikir positif, pola hidup sehat, olahraga rutin, dan bergabunglah dengan kelompok dukungan. Ingat,
Keluarga memiliki peran penting untuk mendukung pemulihannya. Saya Dr. Rosalina Lili, spesialis kedokteran jiwa. Salam sehat jiwa. Anda baru saja mendengarkan Info RPK. Info RPK hanya di 96,3 RPK FM Jakarta. Kembali lagi Sobat RPK, masih bersama dengan saya Arthur Tezan dan juga Kang Dede Rusli di meja operator dan Marina Siregar ya, yang di kesempatan kali ini masih ngobrol-ngobrol seputar dunia skizofrenia di Curhat on Air ya. Kali ini kita membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk Sobat RPK yang mau ikutan curhat di udara Sobat RPK. Di line SMS di 0815 18 02 kali 444 0815 18 02 kali 4-nya 3 kali, dan di line telepon di 021 8000 43 kali 021 8000 4-nya 3 kali. Dan ya Sahabat RPK, ini segmen yang terakhir Sahabat RPK. Jadi yang mau bertanya silakan langsung saja kirimkan SMS dan silakan telepon langsung ya Sahabat RPK ya. Nah, seperti tadi yang kita dengarkan di Info RPK dari Dokter Lili, memang dukungan keluarga itu sangat penting ya. Iya, betul. Penting banget karena kan sehari-hari kalau ODS ini tinggal dengan keluarga, ya keluarga ya yang menghadapi gitu, yang memberi motivasi, yang mungkin membantu menyiapkan obat, mengantar ke dokter, mengingatkan ke dokter kayak gitu. Jadi emang peran keluarga itu sangat penting. Jadi memang Sahabat RPK, peran keluarga sangat penting dan kesabaran juga memang diuji sih ya sebenarnya ya. Tantangan lah buat jadikan itu tantangan. Iya. Oke. Ini satu SMS sudah kami terima Sahabat RPK dari 08129 sekian. Ini mungkin di luar kasus skizofrenia ya. Jadi ada seorang pasangan suami istri, saat ini suaminya menjadi pencemburu dan sering curiga begitu. Oh, dianya ini ya. Dianya yang sering pencemburu. Dianya jadi pencemburu kan? Oh iya. Yang mengirimkan SMS-nya menjadi pencemburu dan sering curiga walaupun tidak ada masalah dengan suaminya ya. Ada saran mungkin untuk mengurangi kecemburuannya katanya gitu. Gimana nih? Iya, ini kan pengalamannya dari ada pengalaman sebelumnya ya. Jadi kalau menurut saya sarannya yang pertama kita coba lihat ya dari pengalaman tersebut gitu, perubahan yang udah dilakukan oleh suami gitu apa aja gitu, perubahan-perubahan yang sudah dilakukan apa saja. Kemudian mungkin kalau misalnya perlu ya bikin komitmen gitu, gimana caranya supaya kejadian yang udah pernah terjadi gitu nggak terulang lagi gitu, apa aja komitmennya. Nah terus mungkin si istri ini perlu ngelihat lagi ya gitu, apakah suaminya mengikuti komitmen yang udah dibuat gitu. Terus lihat perubahan-perubahan positifnya, sekecil apapun tetap dilihat gitu, dan mengurangi kecurigaan juga, misalnya dengan menjaga komunikasi gitu dengan suami gitu, misalnya menyepakati tiap jam segini kita telepon atau saling mengabari gitu. Nah, mudah-mudahan membantu ya. Ya, mudah-mudahan. Dan ya kembali lagi sahabat RPK dan Marina juga di topik kita, bahasan kita di skizofrenia ini. Jadi memang sebenarnya ada kesulitan apa sih buat mungkin buat keluarga sahabat RPK dari pengalaman Marina sendiri ketika berhadapan dengan orang dengan skizofrenia? Ada kesulitan apa nih yang paling menantang sebenarnya untuk keluarga? Oke. Mungkin yang paling menantang untuk keluarga adalah yang pertama kan dari simptom positifnya ya. Jadi kayak yang tadi ngelihat, ngedenger atau ngerasa sesuatu gitu ya. Itu mungkin menantang buat keluarga karena keluarga nggak melihat hal yang sama gitu ya. Gitu. Jadinya keluarga mungkin sulit untuk memahami apa yang dialami oleh ODS gitu. Kemudian tantangan yang kedua buat keluarga adalah membantu si ODS ini mengatasi gejala-gejala negatifnya. Kayak misalnya yang menarik diri gitu. Gimana caranya supaya keluarga ini bisa membantu
ODS ini untuk kembali misalnya mau berinteraksi, mau ngobrol lagi dengan mereka gitu. Atau misalnya yang menantang dari gejala negatif misalnya tidak termotivasi untuk merawat diri atau menjaga kebersihan gitu. Mungkin keluarga di sini perlu memahami dulu kali ya. Tantangan pertamanya adalah keluarga memahami bahwa yang dilakukan oleh ODS ini bukan atas dasar keinginannya gitu, tapi karena pengaruh dari gangguan di ketidakseimbangan hormon di otak tadi gitu, yang membuat dia menunjukkan perilaku seperti itu. Dan itu bisa menjadi penjelasan juga buat orang-orang yang tidak mengerti. Iya, ya. betul. Kadang-kadang kan lingkungan juga, keluarga Iya. juga akhirnya merasa terpojok oleh lingkungan. Iya, gitu. Jadi ya mungkin keluarga juga dengan memahami ya bisa membantu memberikan pengertian juga ke orang-orang sekitar bahwa anak saya mengalami ini bukan karena maunya gitu, tapi karena ada gangguan gitu di otaknya yang membuat dia menunjukkan perilaku seperti ini. Oke. Jadi harap dibantu untuk memahami dan kemudian dibantu untuk misalnya kalau misalnya ketemu jangan dikata-katai gitu, boleh diajak ngobrol Jangan dibully. gitu, ya jangan dibully gitu, tapi diajak berinteraksi aja gitu. Seperti masyarakat biasanya, seperti seperti orang-orang biasa gitu. Nah, itu juga salah satu tips yang menarik juga sahabat RPK ya. Baik, tampaknya sahabat RPK tidak ada lagi SMS yang masuk di line kami. Oh, ada satu lagi yang terakhir ternyata sahabat RPK baru saja masuk. Oke. Ini masih di luar pertanyaan skizofrenia ya. Memaafkan orang lain, bagaimana caranya? Apalagi orang itu lebih tua dan lebih berpengaruh. Sedikit aja Dok, boleh? Sedikit aja ya. Iya, Oke. singkat, karena waktu kita juga. Oke. Untuk memaafkan berarti perlu ini ya. Mungkin perlu berbicara dengan orang tersebut gitu. Kemudian mengungkapkan lah gitu hal-hal yang membuat berat tuh apa gitu ke orang tersebut ya. Kalau misalnya orang itu terima ya syukur. Kalau misalnya nggak terima mungkin kita perlu lebih memaklumi gitu. Oke. Bahwa mungkin perlakuannya seperti itu didasari oleh pengalaman-pengalaman orang tua itu di masa dulu gitu yang membuat dia berbuat seperti itu ke kita. Oke. Wah, ini keren banget ya. Dan terakhir Marina, apa yang mungkin bisa disampaikan buat sahabat RPK, buat sahabat RPK yang mungkin saat ini mengalami gejala atau juga ada keluarganya atau orang yang dia kenal. Oke, buat yang sedang mengalami skizofrenia dan buat keluarga-keluarga yang menjadi pendamping ODS gitu, percayalah bahwa kalian nggak sendirian gitu. Banyak orang-orang lain juga yang mengalami hal yang sama, mengalami tantangan yang sama gitu. Jadi perlu untuk berpikir positif, berpengharapan positif gitu, patuh terhadap pengobatan gitu, cari pertolongan, dan kemudian juga kalau bisa ya kumpul-kumpul ya dengan komunitas gitu supaya nggak merasa sendiri gitu, bisa saling sharing gitu pengalamannya apa aja. Salah satunya dengan KPSI. Ada betul. mungkin bisa dibagikan kontak dari KPSI. Oke. Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia ya. Iya betul. Kalau pendengar ada yang mau menghubungi KPSI bisa dihubungi dari telepon ya di 021 851 4389. Kemudian kalau mau datang langsung itu lokasinya deket banget sama terminal busway Kampung Melayu ya. Oke. Gitu. Itu ada di belakang Holland Bakery-nya Kampung Melayu deh pokoknya. Nah, ini betul. Ini alamatnya di Jalan Limo nomor 26A, Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur. Itu dia sahabat RPK ya, alamat dari KPSI, atau juga kalau tidak sempat mencatat di googling juga ada. Iya, ya? di googling juga ada. Ada ya? Cari aja Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. KPSI. Baik, terima kasih Marina Oke, atas sama-sama. waktunya. Wah, ini sangat menarik dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat sahabat RPK ya. Ya, mudah-mudahan. Iya, sahabat RPK, dan dengan obrolan di bagian yang terakhir dari Obsesi di Klinik RPK FM kali ini, sahabat RPK, berakhir juga perjumpaan saya dengan sahabat RPK di Obsesi edisi hari Kamis. Dan sahabat RPK, setelah ini sahabat RPK bisa menikmati lagu-lagu yang terbaru di Break and Lunch, menemani makan siang dari sahabat RPK, dan berlanjut lagi di pukul 13 bersama dengan You Request, musik-musik tahun 80-90-an, dan di pukul 15 dengan relasi request lagu persada dan informasi. Akhir kata, terima kasih atas atensi dari sahabat RPK. Ketemu lagi di lain waktu, saya Arthur Tyson dan juga Kang Dede Rusli pamit undur diri. Salam.